Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Kang Ayi dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimakumullah, kita kembali bertemu ya, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, walafiat, dengan semangat ya, dengan keistiqomahan yang ada di dada kita ya, sehingga mudah-mudahan akhir 2023 ini ya, di tahun Masehi ini ada satu semangat ya yang sama gitu ya di antara kita semua begitu ya, karena ini juga tidak terasa sebenarnya ya Kang Ai, ini udah masuk ke tahun yang sangat luar biasa ya, sejak kita start awal ya di 2020 ya, kita sudah masuk 2021, 2022 dan 2023 hari ini, dan hari ini tidak terasa juga kita untuk kajian siasi itu sudah masuk di seri yang ke-193 ya, khusus ya untuk kajian siasi begitu ya. Jadi ini sudah banyak ya yang kita bahas, dan pekan lalu kita sudah membahas untuk bagian yang pertama, catatan dan proyeksi politik Islam ya 2023, untuk bagian pertama ya terkait dengan pemerintahan, kemudian hukum ya untuk problem atau hal-hal yang terkait dengan dalam negeri, dan kemudian juga politik luar negeri ya. Jadi mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat bisa merangkaikan ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian yang kedua yang kita akan soroti. Itu adalah pertama tentang ekonomi ya, kemudian yang kedua adalah sosial budaya, dan yang ketiga itu nanti adalah keagamaan ya, sepanjang 2023. Apa yang kemudian kita bisa dapat, dan juga mungkin catatan-catatan serta proyeksi apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah tentu saja terkait dengan ekonomi ya. Jadi pertama, isu yang saya kira senantiasa menarik ya untuk kita ulik ya, kita ulas gitu ya, dengan berbagai dimensinya, itu adalah terkait dengan IKN ya, khususnya itu adalah terkait dengan revisi undang-undang IKN ya, karena sejauh ini tidak ada investor ya dari luar yang kemudian itu diakui oleh presiden ya sejauh ini gitu. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu begitu banyak gitu ya suara-suara untuk melakukan kepindahan ya terkait dengan IKN ini, itu optimis gitu ya. Tapi ternyata ya sampai ya detik ini ya gitu ya, presiden ternyata kemudian mengakui itu gitu ya, yang ternyata memang benar bahwa memang belum ada investor ya dari luar begitu ya, dan langkah pertama pada awal 2023 itu adalah dengan melakukan revisi undang-undang IKN. Agar apa sebenarnya? Ya agar bisa pakai APBN gitu ya. Nah, kita masih ingat kan dulu pola yang terkait dengan, nanti kita juga akan singgung lagi ya, karena ini namanya merefresh ulang begitu ya, tentang kereta api Cina gitu ya, Jakarta Bandung begitu ya. Itu awalnya juga tidak menggunakan APBN, karena skemanya itu adalah B2B gitu ya, business to business. Jadi tidak melibatkan pemerintah secara langsung begitu ya. Tetapi kemudian tadi pola ini juga sama untuk IKN, awalnya juga sama, tidak akan membebani gitu ya APBN. Tapi ternyata lagi-lagi ya apa yang sudah diucap itu kemudian seolah-olah mudah sekali ya untuk kemudian dijilat kembali gitu kira-kira gitu ya. Nah, itu diakui oleh Menkumham ya, yang kemudian sampai presiden itu belain gitu ya untuk nginep gitu ya, untuk camping di sana gitu ya.
Ya, tetapi kita tidak melihat dari sisi itunya, tapi dari sisi ternyata bahwa ya undang-undang IKN baru ini ya memang apa kemudian direvisi ya karena tadi ternyata sepi investor begitu ya. Jadi kita bisa lihat karena memang di kasus IKN ini begitu banyak sebenarnya sudah masukan. Kenapa? Karena intinya bahwa di sana itu ada satu laporan yang disampaikan oleh Walhi terkait dengan masalah ini. Ya ada judul yang menurut saya sangat menarik. Jadi di sana disebutnya ruang sesak oligark ya dan juga kemudian apa namanya pemutihan ya tanda tanda kutip di situ. Jadi kita bayangkan oligark saja itu sebenarnya sedikit ya oligarki itu ya oligarki itu sistemnya oligark itu orangnya begitu ya. Nah ternyata kemudian ruangnya udah sesak ternyata karena di sana itu dikuasai oleh banyak tadi apa pemain yang intinya ya mereka ini jauh kemudian lebih dahulu ya bahkan dari pemerintah begitu kan dan di situ tentu saja kalau nanti dipakai ya tentu akan ada apa konsekuensi atau kompensasi begitu ya yang ada di sana. Nah, kita lihat ini laporan cukup panjang, tetapi kita bisa melihat bahwa di sana itu ada berbagai apa namanya katakanlah kelompok begitu ya, di antaranya begitu ya, misalnya kalau kita lihat ditelusuri di laporan dari Walhita tersebut gitu ya, itu ada nama-nama ya seperti Sukanto Tanoto, ada Hasyim Joyo Hadikusumo, begitu ya. Kita tahu misalnya Hasyim Joyo Hadikusumo itu adalah ada kaitannya ya dengan apa, Prabowo Subianto begitu ya adik kandungnya kemudian ada Reza ya Herwindo ya anak dari Setia Novanto misalnya begitu ya ada juga nama LBH gitu ya Luhut ya Binsar Panjaitan begitu ya ada juga nama-nama Yusril Iza Mahendra dan seterusnya yang intinya ini untuk menunjukkan bahwa di sana itu memang tidak ruang kosong gitu ya. Tapi memang kemudian tadi kalau bahasa Walhi tadi ruang sesak gitu ya. Jadi sudah ya banyak orang tapi bukan rakyat dalam pengertian masyarakat yang sesungguhnya di sana. Kemudian di sana juga banyak lubang tambang yang sudah digali itu yang justru mematikan. Ini contohnya. Ini kita refresh kembali apa yang kemudian bisa kita lakukan. Bagaimana kemudian tambang yang seperti ini keadaannya seperti ini dan ini membahayakan ya dari sisi teknis saja ini kan tanpa pagar kan jadi kalau orang itu apa namanya ya terjerumus di situ ya tentu saja sudah kita bisa bayangkan ya apa yang terjadi begitu kan yang ada di sini dan ini di peta kanan ini adalah wilayah-wilayah yang diwarnai merah ini menjadi tadi apa namanya areanya begitu ya di daerah tadi yang direncanakan untuk IKN tadi itu. Jadi kalau dalam bentuk yang lebih visual kita bisa melihat gitu ya mereka merencanakan ya mulai dari tanggal 26 Agustus ya 2019 ya setelah mengumumkan tentang tadi ibu kota yang baru tadi gitu ya di sana konon sudah tersedia lahan negara 158.000 hektar begitu ya jadi di surveinya itu 180.000 hektar 2/3-nya itu konon milik pemerintah gitu ya yang kita sebut ya di apa namanya kabupaten ya Penasir Pasir Utara dan Kutai Kartanegara ya di Kalimantan Timur gitu ya. Kita tahu bahkan apa namanya salah satu bupatinya itu justru terkena OTT gitu ya, terkena kemudian apa operasi tangkap tangan begitu ya oleh KPK setelah dia bicara panjang lebar begitu ya. Ternyata kemudian faktanya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang diberikan judul tadi swasta itu menguasai. Nah, kalau kemudian itu nanti diambil kembali oleh pemerintah, tentu tadi yang disebut adanya kompensasi tadi itu. Nah, waktu itu ya hitungan ya yang sempat keluar gitu ya dari apa namanya pemerintah itu membutuhkan biaya tidak kurang dari 466 triliun. Yaitu di saat ya keadaan kita sebenarnya juga masih banyak dalam kesulitan gitu ya. Jadi kita membayar hutang ya luar negeri saja itu sudah apa ratusan triliun begitu ya. Itu kalau dengan apa dengan rincian bunganya saja itu lebih besar gitu ya daripada biaya-biaya untuk tadi apa namanya istilahnya
kesejahteraan masyarakat, bahkan untuk kesehatan itu jauh lebih besar tiap tahunnya ketika kita kemudian membayar bunga. Sementara udah kita berkali-kali katakan bahwa bunga itu adalah riba, dan riba itu adalah sesuatu yang kemudian jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi biaya yang menjadi bagian yang direncanakan itu juga kemudian tadi awalnya itu ya dari APBN itu ya itu apa namanya dari rincian awal skemanya itu ya itu kurang lebih 19 apa namanya persen gitu ya. Selebihnya itu kemudian ada yang apa namanya tadi ada yang kerjasama dengan pemerintah gitu ya, dan badan usaha gitu ya. Kemudian yang ketiga dari swasta, jadi 26%. Jadi rinciannya kemudian dengan dari APBN tadi itu 89,4 triliun atau 19% ya yang ada di sini. Jadi dari sini kita bisa melihat tadi apa kalau dalam bahasa ininya pansusnya pun gitu ya itu apa kayak barang siapa yang ini menyimak itu apa yang disebut dengan ungkapan ugal-ugalan gitu ya. Jadi karena tadi ya vakum 1,5 tahun pada waktu ini COVID ya, pandemi COVID itu kemudian draftnya itu dikejar ya sedemikian rupa ya, diserahkan ya draft RUU IKN itu 29 September, kemudian pansusnya dibentuk tanggal 7 Desember, kemudian dikebut ya dengan serangkaian rapat-rapat gitu ya, dan kemudian mereka membuat rapat maraton pada tanggal 17 Januari 2022 ya, dari jam 11 sampai jam 3, setengah 4 ya, jam 3.30 ya dini hari gitu ya, dan kemudian akhirnya diputuskan ya pada tanggal 18 ya, 17 kan 18 Januari 2022, jadi awal 1 tahun. Nah, 1 tahun tadi 2023 direvisi gitu. Jadi kita kebayang nih bagaimana dari sisi legislasinya itu. Nah, ini diingatkan juga bagaimana Presiden terkait dengan soal biaya pemindahan itu tidak membebani APBN. Ya, ini udah diingatkan gitu ya, karena tadi biayanya kisarannya tadi antara 466 triliun tadi. Bahkan Bu Menteri Keuangan mengatakan 54% dana pindah ibu kota pakai APBN. Nah, sebetulnya nggak ada. Ini kan jadi apa namanya aneh begitu ya. Gitu. Kemudian salah seorang pengamat ekonomi senior gitu ya, Pak Faisal Basri, justru mengkhawatirkan aset negara di Jakarta itu dilego begitu ya demi ibu kota baru. Karena ya dari mana itu untuk memenuhi 466 triliun tadi itu. Bahkan kemudian muncul berita Menteri ATR gitu ya, itu mengatakan perizinan di IKN itu bisa diperpanjang hingga 160 tahun. Ya gitu, coba bayangkan 160 tahun, jadi 80 kali 80 bisa di apa namanya diperpanjang sepanjang itu. Dan akhirnya apa? Kemudian Presiden keliling gitu ya, dan kemudian mengobral begitu ya IKN ini ke Singapura gitu ya. Misalnya dalam satu berita disebutkan siapkan ya 300 paket investasi senilai 2,6 miliar US dollar ya di Singapura gitu ya, ditawarkan begitu ya, untuk berbagai insentif begitu ya, dan kemudian mengajak 130 pengusaha Singapura tadi untuk investasi gitu. Itu yang tadi dikatakan apa namanya istilahnya dia melakukan tadi apa upaya untuk menarik para investor, tapi faktanya tetap mereka juga tidak ada yang masuk investasi tadi itu ya. Bahkan di salah satu harian itu disebut pengamat politik itu mengatakan bahwa pidato mengobral IKN di Singapura itu dianggap bahwa presiden itu sudah kehilangan sense of reality. Jadi dia sudah sangat-sangat dianggap tidak realistis ya dengan berbagai hal, di mana kemudian kita tahu bahwa hutang ya tadi dari negara ini itu sudah semakin berbahaya begitu ya. Jadi kalau dilihat dari krediturnya itu Singapura itu ternyata nomor 1, lebih dari 933 triliun ya, kemudian rupiah ya. Kemudian Amerika itu sekitar 469 triliun, Jepang itu 391 triliun, ya Cina itu sekitar 305 triliun. Tapi catatannya itu Cina itu dalam 10 tahun terakhir ya, itu berarti antara 2013 sampai 2023 kurang lebih itu angka hutang luar negeri ke Cina tadi itu meningkat 474%.
ya. Jadi sangat 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 apa namanya sangat signifikan ya. Jadi kalau kita lihat dari sini. Nah, pada saat yang sama setelah dari Singapura tadi ya, Presiden juga kemudian membuat kesepakatan gitu ya dengan Presiden Cina ya Xi Jinping, yang kemudian ini mendengarai apakah ini kemudian semakin tadi apa masuk dalam dalam cengkraman apa namanya Cina begitu ya, yang ini ditandai dengan penekenan gitu ya. Jadi penandatanganan 8 kesepakatan di Cina. Salah satunya kita perlihatkan di situ adalah soal kerjasama Indonesia Cina ya, terkait dengan pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan ibu kota yang terkait dengan IKN tadi itu. Jadi mulai dari desain dan juga hal-hal yang spesifik yang ini sudah diingatkan bahwa ini adalah hal yang strategis, bukan persoalan sharingnya itu begitu ya yang ada di sana. Dan setelah itu juga kemudian nanti kita tahu pekan lalu kita sudah singgung tentang Rempang gitu ya. Jadi pengumuman terkait dengan PSN ya, proyek strategis nasional di Rempang yang kemudian menimbulkan persoalan itu kemudian dilakukan pasca pertemuan tadi yang dilakukan di Chengdu tadi itu pada bulan 7 ya yang ada saat itu. Kemudian pada sisi yang lain kita juga dihadapkan pada tantangan ya tentang apa itu bridge gitu ya. Jadi kita tahu bahwa secara data kita bisa melihat bahwa sumber daripada istilahnya pertumbuhan ya ekonomi itu kalau kita lihat nih data dari salah satu sumber ini itu menunjukkan bahwa memang pertumbuhan itu ya itu didominasi ya secara global tentu saja kalau kita perbandingkan itu adalah dari Cina itu sekitar 30,3%. Kemudian dari Amerika itu 21,7%. Jadi kalau dilihat ya dua negara ini memberikan kontribusi yang besar begitu. Indonesia saja itu hanya 2,2 begitu persen dari total global pertumbuhan dunia gitu ya. Inggris 3,1, Jerman gitu ya 2,7, India 6,5. Nah, bridge ini itu semacam memberikan alternatif gitu ya, karena bridge ini kalau secara pemaknaan atau pengertiannya ya, itu memang terdiri dari beberapa negara yang kemudian mereka mencoba untuk membuat blok gitu ya sedemikian untuk menggambarkan tentang kekuatan mereka ya, karena selama ini memang kita tahu bahwa dominasi ekonomi ya itu untuk negara-negara Amerika dan Eropa itu yang selama ini dominan di luar Cina tadi itu ya. Jadi kalau itu digabungkan antara negara-negara yang berakronimkan BRICS tadi, jadi Brasil, B-nya, R-nya itu Rusia, ya, I-nya itu India, C-nya itu adalah China, dan S-nya itu adalah South Africa. Dan ini sudah memberikan tawaran ke berbagai tempat, ya masih beberapa negara termasuk Indonesia, begitu ya. Cuman saat ini ya masih dalam proses gitu ya. Kita tahu bagaimana kemudian tadi istilahnya kekuatan ini juga tentu memberikan peluang sekaligus juga kemudian tantangan tersendiri begitu. Ini sekilas tentang KTT yang dilakukan di bridge ini. Jadi sekali lagi bridge itu adalah Brasil, Rusia, India, ya, Cina, dan S-nya ya kalau tambah S itu adalah South Africa. Jadi Afrika Selatan begitu. Ini tadi negara-negara yang disebutkan begitu ya, dulu namanya ya hanya 4 ya, Brasil, Rusia, India, dan Cina, BRIC ya, tapi kalau tambah S-nya South Africa di belakang ya, didirikan September 2006 ya, KTT pertamanya 2019. Tujuan utamanya adalah mengimbangi kekuatan ekonomi G7 gitu ya, Amerika, Inggris, Perancis, Jepang, Jerman, Italia, Kanada gitu ya. Nah itu poin yang pertama terkait dengan IKN dan berbagai dimensinya. Nah yang kedua itu Kang Hai adalah terkait dengan kereta cepat ya Cina ya Jakarta Bandung. Nah, kita cerita lagi ini sebenarnya untuk kepentingan siapa sih begitu ya. Jadi awalnya sudah kita ceritakan bahwa Menhub ya pada saat itu ya Pak Jonan itu menginginkan proyek kereta cepat itu tanpa pakai APBN gitu ya, karena tadi B2B tadi itu. Nah ternyata kemudian ya, lagi-lagi seperti yang tadi sudah kita singgung ya, begitu kemudian mepet-mepet ternyata kemudian akhirnya ya kini pakai APBN gitu ya, karena dijaminkan tadi itu gitu ya. Jadi
walaupun ini sudah rintisan lama, kita ingatkan kembali bahwa sebenarnya sejak zamannya Pak SBY gitu ya, itu sudah apa namanya istilahnya berlangsung begitu ya, feasibility study atau studi kelayakan tadi, dan itu sebenarnya awalnya dimulai dari Jepang ya 2012 ya, tapi kemudian begitu Pak SBY lengser 2014 ya, kemudian disebutkan bahwa tadi pemerintah Jepang itu mengaku kecewa ya karena justru pemerintah yang baru 2014 ya, itu pada saat itu ternyata kemudian tidak menggunakan teknologinya Jepang tadi itu begitu ya, padahal apa namanya sudah melakukan visibility study tadi dan ada semacam kayak menyalip di tikungan gitu ya. Jadi dari sisi ini, dan akhirnya justru proyek ini diberikan kepada tadi Cina. Biayanya kemudian membengkak ya, dari awalnya itu sekitaran apa namanya 80-an begitu ya, kalau ini perhitungan awal, sampai sekarang di apa di paling akhir itu ada sekitar 118 triliun gitu ya, 118 triliun gitu ya. Jadi ini apa sangat-sangat luar biasa tanda kutip gitu ya, kalau kalau kita lihat dari sejak break apa pertamanya gitu ya, pada waktu mereka groundbreaking ya tahun 2016 ya, pada saat itu gitu ya. Dan kemudian kita lihat perbandingan misalnya berapa dulu nilai ya antara kemudian apa namanya Cina dengan Jepang awalnya begitu ya. Awalnya memang mahal, Jepang lebih sedikit 5,8 miliar US dollar, sana 5,5, tapi ternyata kemudian tadi justru yang membengkak itu adalah kemudian tadi Cina itu sendiri begitu ya. Nah ini saya kira perlu kita sampaikan ya, bagaimana kemudian tentang skema pembiayaan tadi itu. Jadi mereka mengklaim begitu ya bahwa 75% ya dari dana awal itu tadi ya, itu 70% itu pinjaman ya, dari mana, dari China Development Bank ya. Jadi dari Bank Pembangunan Cina itu sebesar waktu itu adalah 58 triliun. 25%-nya itu patungan lagi gitu ya, yaitu sebesar kurang lebih 19 triliun tadi itu gitu ya. Jadi dari 25 persen ini, 40%-nya itu konsorsium Cina sebesar 7,5 triliun, 60%-nya itu konsorsium BUMN. Ya, di situ ada Wika, ada PTBN 8, ada KAI, ada Jasa Marga, begitu ya. Yang intinya nanti dibagi-bagi lagi gitu ya antara ini. Tetapi yang menarik gitu ya, proyek ini belum dimulai pada saat itu pun ya, artinya belum mulai beroperasi karena proses pembangunan ya. Cina tentu saja tadi mendapatkan tadi bunganya itu per tahun saja itu 2%. Jadi dari yang 60% ya itu dalam bentuk ya US dollar, kemudian yang 40%-nya itu ya dalam bentuk yuan ya, yang ada di situ itu bunganya 3,46% per tahun gitu ya. Jangkanya waktu itu 40 tahun begitu ya, tapi kemudian tadi karena ada pembengkakan itu akhirnya menjadi 80 tahun gitu ya. Jadi sudah kebayang bagaimana kemudian skemanya gitu ya, kalau kita lihat. Bahkan ya ini yang menarik, lagi-lagi Pak Faisal yang begitu kritis ya dengan kapasitasnya, dia mengatakan kereta api cepat itu modalnya baru balik 139 tahun gitu ya. Jadi sahabat lebih gitu ya. Tapi dibantah ya oleh pihak pemerintah, konon hanya butuh waktu 40 tahun gitu ya. Jadi beroperasi kan mulai tahun ini ya 2023 begitu ya. Jadi kalau diasumsikan tadi beroperasi kemudian plus dengan tadi perkiraan ya, kalau versinya pemerintah 40 tahun. Jadi kalau sekarang 23 berarti nanti pas tahun 2063 ya gitu ya. Jadi 2063. Tapi ya nanti kita akan lihat mana sebenarnya yang kemudian kita akan lihat fakta kebenarannya tadi itu. Kalau Pak Faisal mengatakan 139 tahun, gitu ya, baru balik modal itu dengan berbagai asumsi. Kemudian yang ketiga, kita singgung juga tentang rusuh di tambang nikel yang ada di Morowali Utara, ya Sulawesi Tengah, gitu ya.
Ini kemarin berita yang paling update hari-hari ini juga kemudian terjadi ledakan ya di salah satu apa namanya smelter ya, kemudian menimbulkan juga luka bahkan tadi korban begitu ya. Ini terjadi kasusnya pada tahun 2023 sepanjang ini itu di PT JNI itu yang menewaskan tadi kerusuhan tadi itu, maksudnya itu adalah tadi di Morowali Utara tadi itu dua pekerja begitu ya. Ini kronologinya, kemudian beberapa pandangan begitu ya dari para ahli terkait dengan perburuhan. Ya, misalnya dari Jumhur Hidayat dikatakan kerusuhan di PT JNI ya dari Morowali Utara ini akibat ketidakadilan gitu ya dari pekerja lokal begitu ya. Kemudian dari Jatam ya, jaringan advokasi tambang mengatakan bentrok antara tenaga kerja asing ya asal Tiongkok dan Indonesia di area pabrik smelter PT JNI ya, gunbuster ya, nikel industry itu tidak melulu persoalan antara individu, tapi juga karena tadi rentetan kebijakan dan peraturan pemerintah yang hanya mementingkan pelaku industri. Ya, dia katakan konflik pekerja di PT JNI itu dipicu juga kebijakan yang lebih cenderung tadi pro bisnis gitu ya. Ini dari atas salah satu bentuk smelter ya yang kemudian di uh, apa namanya uh, kaitkan dengan nikel begitu ya. Nah, ini aktornya ya jelas ini pabrik milik Cina yang kemudian ternyata di balik PT JNI yang kasusnya rusuh ya pada saat itu adalah pemiliknya Tony Zhou Yuan ya yang kini tercatat sebagai direktur PT JNI dan dia menjabat sebagai presiden direktur di dua perusahaan yang terkait dengan nikel ya di Konawe Utara Sulawesi Tenggara, yaitu PT Virtue Dragon Nickel ya industri VDNI dan PT Obsidian Stainless Steel OSS yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat ya di sini memang dominasinya kita bisa lihat ya gini, dan dia diketahui adalah dekat ya dengan dari gubernur ya Sulawesi Tenggara ya pada saat itu ya. Kemudian PT JNI dalam satu berita dikatakan ya keuntungannya itu hingga triliunan ya, tetapi upah buruhnya itu 3,6 juta. Jadi kalau menurut salah satu partai buruh itu memalukan sekali ya jumlah yang ada di situ. Ya, sehingga dari situ akhirnya kita bisa melihat ya bahwa ini banyak dimensi persoalan, mulai dari persoalan pekerjanya sendiri, kemudian juga terkait dengan persoalan tadi lingkungan gitu ya. Di dalam satu laporan ya disebutkan ketika pabrik smelter nikel itu kemudian ada warga Morowali Utara tertimpa beragam masalah, di antaranya ya terkait dengan tadi ya di pabrik yang sekitar ini 295 hektar tempatnya itu gitu ya. Menurut Arman Marunduh ya pegiat lingkungan ya, itu masyarakat mengalami apa yang disebut dengan penurunan kualitas air bersih yang biasa dikonsumsi begitu ya. Jadi sudah bercampur lumpur dan tidak layak konsumsi, untuk air wudhu sholat pun sudah keruh. Padahal perusahaan berjanji katanya menyediakan air bersih ya buat warga, tapi sampai sekarang tidak ada. Tidak hanya pencemaran, ya polusi udara dan asap juga mengganggu, debu dan polusi dari lokasi tambang berterbangan di pemukiman penduduk. Itu ya, jadi rumah penduduk di bagian ruang tamu baru dibersihkan setengah hari saja, sore sudah penuh debu. Nah, gitu. Ini yang di antara persoalan-persoalan tadi itu juga tidak hanya itu ya, tetapi kemudian semacam kita bisa melihat dampak-dampak yang kemudian bisa lebih luas lagi ya yang ada di situ. Ya, ini yang salah satu foto ya dari salah satu smelter tadi itu. Nah, ini beberapa dimensinya, lingkungan juga, kemudian persoalan-persoalan perburuan. Kemudian yang keempat itu adalah pajak-pajak yang bermasalah. Begitu ya. Ini kita menarik dari awal yang ternyata tidak diduga, yaitu terkait dengan kasus penganiayaan ya yang dilakukan oleh salah seorang anak ya dari pegawai pajak begitu ya. Ternyata kemudian yang begitu istilahnya itu eksibisionis gitu ya, jadi memamerkan tadi itu ya apa yang dia miliki, ternyata kemudian itu malah justru menjadi pintu masuk ya ketika kasus penganiayaan yang sangat biadab itu kemudian terjadi.
begitu ya. Orang kemudian biasa kan netizen kita ini kan suka kepo gitu. Gitu ya. Ternyata setelah dirut bapaknya siapa gitu kan, gitu ya, bapak ibunya. Karena ya anak kok bisa begini nih, biadabnya itu bapaknya siapa, tentu orang bertanya. Karena kan kasusnya itu sampai sampai sudah kondisinya sangat buruk gitu ya, yang dianiaya itu sedemikian rupa karena saking biadabnya gitu ya, apa penganiayaan itu dilakukan. Nah, sampai kemudian dia suka pamer, salah satunya misalnya justru menimbulkan banyak pertanyaan tadi gitu ya, misalnya salah satu mobilnya ya itu yang dipamerkan itu ternyata ada kejanggalan, ternyata yang punya pemiliknya itu yang Rubicon itu ternyata hidupnya di gang sempit, penerima bansos dan cleaning service. Ini pemilik atau kemudian namanya aja yang dipakai begitu kira-kira gitu ya, sehingga kemudian dari situ berkembanglah ternyata kemudian dari bapaknya ya, si tadi kan si Mario itu anaknya yang apa melakukan penganiayaan tadi itu, bapaknya namanya Rafael ya, Alun Trisambodo itu. Jadi kalau dilihat dari sisi ini luar biasa kekayaannya itu sampai 56,10 miliar gitu ya per 2021 begitu ya. Tidak memiliki hutang konon, dan yang menarik itu ketika diperbandingkan ya, kekayaannya tadi itu dengan para atasannya gitu ya. Tadi disebutkan 56 gitu ya. Kalau yang terkait dengan justru atasan-atasannya misalnya gitu ya, itu ada yang 14,404 ya miliar begitu ya. Bu Sri Mulyani konon ya 58 ya, lebih ini sedikit begitu ya, lebih jaraknya lebih sedikit. Nah, kalau dibandingkan dengan presiden 50, nah, gitu ya, lebih besar ini dia justru gitu ya, dibandingkan dengan kekayaan tadi beberapa orang pejabat tadi itu gitu ya. Nah, ternyata kemudian berikutnya membawa satu dampak ya, multiplier gitu ya, efeknya yang kemudian akhirnya ketahuan itu ada 40 rekening ya dari Rafael dan keluarga diblokir gitu ya, transaksi lebih dari 500 miliar begitu pada saat itu. Jadi 40 rekening. Nah, bersama peristiwa ini kemudian muncul juga peristiwa Pak Mahfud kemarin udah kita singgung pada konteks hukum ya, itu terkait dengan bahwa ada dugaan ya pada saat itu yang terkait dengan transaksi 300 triliun yang mencurigakan begitu di Kemenkeu gitu ya, yang melibatkan kurang lebih 460 lebih gitu ya orang begitu ya yang ada di situ. Jadi kalau kita lihat ini tadi hartanya itu dianggap tidak wajar, pegiat anti korupsi bahkan menyinggung lemahnya apa yang disebut dengan illicit ya enrichment gitu ya. Jadi apa itu illicit enrichment begitu ya, itu penambahan kekayaan pejabat secara tidak wajar gitu ya. Itu yang membuat tadi budaya korupsi itu semakin tinggi gitu, dan itu tidak terantisipasi. Jadi ada indikasi tadi mulai dari anaknya yang ternyata melakukan dari penganiayaan tadi, kemudian muncul tadi pola gaya hidup yang pamer-pamer tadi itu gitu ya, sampai kemudian akhirnya tadi menimbulkan pertanyaan, adakah korelasi hubungan antara tadi upaya menggenjot pajak tadi itu dengan dugaan yang dikorupsi oleh pejabatnya. Yang ini kemudian tentu dampaknya adalah terkait dengan kepercayaan publik yang semakin turun gitu ya. Maka dari sini kita bisa tracking ya, ternyata ya, mulai dari apa yang menjadi ancaman dari Bu Sri Mulyani, jika tidak mau bayar pajak jangan tinggal di Indonesia gitu ya, kira-kira dengan bahasa-bahasa yang apa ke rakyat begitu ya. Jadi ya mungkin kalau bahasanya beraninya sama rakyat gitu. Gitu. Harusnya beraninya sama sama yang tadi ya, yang cukong-cukong itu ya. Jadi ini. Nah, ini daftar ternyata kemudian kan beredar banyak. Daftar 39 pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan ya, dan potensi kerugian dari negara. Ada 39 ini rangkap si A, si B, si C begitu ya, kira-kira enggak perlu saya sebutkan ya namanya, nanti bisa bisa diakses begitu ya, yang ada di sini yang menggambarkan gitu ya, mereka menjadi komisaris di sini dan di macam-macam ya, di kayak semacam pembagian ini apa namanya jatah begitu kira-kira. Bahkan disebut tunjangan kinerja Tukin ya dari ASN di Kemenkeu itu disebut tidak masuk akal gitu ya. Jadi para pengamat itu mendesak pemerintah merombak ya kebijakan Tukin tadi. Ya, Bu Sri ya lagi-lagi mengakui 13.000 pegawai Kemenkeu belum lapor begitu ya terkait dengan harta kekayaan. Nah, berikutnya menggelinding ya berbagai fakta-fakta yang sejenis. Kalau tadi dari anaknya, terus kemudian ke bapaknya. Nah, sekarang kemudian tadi muncul laporan tadi terkait
pencopotan salah satu pejabat, yaitu Kepala Kantor Bea dan Cukai Jogja pada saat itu, ya Eko Darmanto, yang sering memamerkan gaya hidup. Nah ini ya suka memamerkan begitu ya, kemudian akhirnya dicopot. Ya belum berhenti dari situ, ada lagi nama di Kepala Bea Cukai Makassar, gitu ya, dari Jogja ke Makassar. Ya Adi Pratomo yang memiliki kekayaan tadi 13,7, ya tidak, ini kalah jauh ya dengan Rafael tadi itu ya. Ya, punya rumah mewah yang menjadi banyak sorotan, kemudian klub moge gitu ya, motor gede ya, yang dimiliki oleh tadi apa Suryo Utomo ya, Dirjen Pajaknya gitu ya, yang tentu atasannya tadi si Rafael tadi itu ya. Kemudian kita kaitkan lebih lanjut terkait dengan pajak dan debt trap ya, jebakan hutang dan APBN 2023 ya. Ini data yang paling baru ya, utang pemerintah itu menembus 8.000 triliun. Ya, coba bayangkan ini. Ya, kemarin kita bahas-bahas sebelumnya itu masih di kisaran 7 ribuan. Ya, Kang Ai, ya, ini per November kemarin itu sudah masuk angka 8.000 triliun rupiah. Begitu ya. Nah, ini kita lihat ya, per akhir November ya lalu itu sekitar, kalau rinciannya 8.041,01 ya triliun ya rupiah, begitu ya. Jadi kalau dilihat rasio utangnya itu sebesar 38,65%, gitu ya, kata Bu Sri. Ya jelas ya, ini masih aman lah gitu kan kira-kira ya, karena berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2023 itu batasnya itu yang apa namanya sudah dianggap berbahaya itu 60%. Jadi kalau 38 kan baru sekitaran, ya kalau di ini kan bulatkan 40%, masih jauh lah begitu ya, yang ada di situ gitu ya. Dan kenaikan ini itu disebabkan karena penarikan pembiayaan yang berasal dari surat berharga negara SBN dan juga kemudian pinjaman. Jadi ini yang kemudian apa melahirkan tadi kenaikan itu. Nah, ini kita katakan debt trap tadi itu ya, dengan jebakan hutang yang kita bisa bayangkan bagaimana keadaan negeri kita ini begitu ya. Perlu diketahui bahwa aset ya yang dimiliki pemerintah pusat itu kira-kira sekitar 11.000 ya triliun gitu ya. Jadi kalau mungkin orang berpikir secara sederhana, kalau utangnya 8.000, asetnya itu 11.000, kan masih ada ini kan masih ada sisa begitu, kira-kira ada 3.000 gitu kan. Ya kalau mungkin orang berpikirnya simpel gitu ya, udah lunasin aja itu dengan seluruh aset, masih punya 3.000, tapi kita bisa bayangkan utang tersebut mungkin tertutupi, tetapi kemudian banyak aset yang akhirnya harus dikorbankan gitu ya. Bahkan ada seorang pengamat ekonomi itu yang memperkirakan 2024 itu bisa mencapai 10.000 ya, walau alam nanti apakah itu terjadi. Hari ini faktanya berdasarkan data yang ada itu di November 2023 itu sudah mencapai 8.000 ya. Bunga tahunannya atau ribanya tadi itu lebih dari 300 triliun bunganya saja ini. Jadi kalau digabung dengan pokok cicilannya itu kira-kira sampai 600 sampai hampir 700 ya, kalau nah, kalau kita lihat lagi-lagi di sini ya, kaitannya tadi dengan pajak tadi itu, kita tahu bahwa postur APBN itu kalau kita lihat itu adalah 82%-nya itu adalah dari pajak. Jadi kalau kita mengambil angka contoh APBN 2021, kita bisa melihat ini, coba kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimahullah, kalau kita punya uang kira-kira pada saat itu tahun 2021 ya, APBN-nya itu uangnya yang kita belanjakan itu 2.750. Anggaplah untuk simpelnya sederhananya 2.700. Nah, pendapatan negara itu hanya 1.700. Berarti apa yang terjadi? Defisit kan gitu ya. Defisitnya berapa? Ya 1.000 triliun. Ya coba bayangkan 1.000 triliun itu kemudian ya defisit, ya tentu harus utang lagi. Begitu ya, karena desain APBN yang kapitalistik ya begitu ya. Nah, 1.000 triliun apa namanya defisit. Kemudian 2022, 2023, tahun 2023 kita lihat belanja itu meningkat menjadi 3.000 ya, 61 triliun begitu ya. Pendapatan hanya 2.600 maaf 2.463 triliun. Jadi di sini ada gap ya, kurang lebih 598,2 triliun, lagi-lagi kemudian hutang. Gitu. Jadi tiap tahun itu memang kemudian senantiasa gap gitu ya, yang kemudian akhirnya dicari solusinya melalui hutang.
begitu kan. Dan ini yang menjadi dominan sekali lagi penerimaan pajak itu ya itu tadi sekitar tadi totalnya itu 2021 triliun tadi dari yang apa namanya penerimaan negara bukan pajak ya PNBP itu sekitar 441 tadi itu. Nah, belanja yang paling dominan itu belanja pemerintah pusat ini dari 3.000 tadi 2.246 ya dari TKDD-nya itu ya apa namanya sekitar tadi apa namanya 800 ya transfer ke daerah ya dan apa namanya gapnya 500 sementara kalau kita kaitkan tadi dengan apa biaya misalnya IKN saja yang tadi 466 triliun gitu ya bunganya saja itu sudah 400 lebih ya triliun tadi itu kan ini kita menggambarkan bagaimana apa kondisi APBN kita yang mungkin dikatakan aman-aman saja begitu yakin aman nah itu kan pertanyaannya gitu ya ternyata kemudian dari berbagai pencermatan dari para ini diingatkan kembali tentang rasio kepemilikan justru apa namanya apa namanya di Indonesia ini ya itu angkanya ya dari konteks rasio kepemilikan asing itu di Indonesia itu mencapai 30,17% per Maret 2020 itu gitu. Jadi apa namanya istilahnya pada saat itu kalau dibandingkan dengan negara lain itu kecil kepemilikan asing itu yang kita ini karena dimiliki tadi berbagai instrumen tadi hutangnya tadi itu rentan gitu ya. Jadi kalau mereka itu ini contoh kasus ya turunnya rasio kenapa kemudian menjadi 30,17 tadi itu sementara pada waktu sebelumnya itu 38 karena apa? Karena asing itu beramai-ramai melepaskan kepemilikan SBN-nya tadi itu pada waktu konteks akibat COVID ya pada saat itu. Ya, ini yang menjadi datanya tadi SBN ya surat berharga negara yang dimiliki asing gitu ya sekitar 15,37. Kemudian yang kedua jangan lupa ya kalau kemudian orang itu memperbandingkan itu tidak masalah aman-aman tadi itu saja yang 60% tadi ya, tapi dari tax ratio kemampuan membayar pajak. Jadi dari sini kita bisa melihat tax ratio yang kemarin ribut pada waktu ini apa debat ya cawapres begitu ya. Jadi kita bisa melihat ya Indonesia ini tadi ya kemampuan untuk apa menerima ya rasio penerimaan pajak tadi itu terhadap PDB ya itu hanya 11,9% terendah ya di se-Asia Pasifik tadi itu. Jadi artinya apa? Ini nanti terkait ya terkait dengan kondisi yang menunjukkan tinggi rendahnya penerimaan pajak menentukan seberapa besar kemampuan suatu negara untuk membayar hutang termasuk imbal hasil tahunnya. Itu secara tidak langsung apa? Kekurangan kemampuan membayar itu memiliki resiko suatu negara harus menerbitkan hutang baru untuk membayar hutang yang sedang berjalan. Ya, dulu pernah kita bahas bahwa kita hutang lagi untuk membayar apa? Bunga hutang. Coba bayangkan hutang lagi untuk membayar bunga. Ya, kita sudah state dari awal tadi bahwa bunga itu adalah riba dan riba itu adalah sesuatu yang diharamkan gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini secara teoritik gitu ya, kalau kita ini sekedar untuk menambah wawasan kita gitu ya. Jadi bahwa pajak itu kalau dalam konteks ekonomi kapitalistik ya yang dipraktekkan di semua negara termasuk di Indonesia hari ini itu adalah dianggap ukuran penting dari pembangunan ya dan pemerintahan suatu negara. Jadi rasio pajak terhadap PDB digunakan untuk menentukan tadi seberapa besar gitu ya pemerintah suatu negara mengarahkan sumber daya ekonominya tadi. Kalau pendapatan pajak yang lebih tinggi, maka dianggap suatu negara itu dapat membelanjakan lebih banyak uang untuk meningkatkan tadi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan kunci ya prospek jangka panjang bagi perekonomian tadi itu. Nah, menurut Bank Dunia, pendapatan pajak yang melebihi 15% ya dari PDB suatu negara itu merupakan unsur utama pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan gitu kan. Nah, ternyata kemudian Indonesia ini ya justru kemudian angkanya tadi itu tadi kecil kan ya sekitar 11% bahkan kalau lihat tax ratio yang terakhir ini kita bisa lihat di sini gitu ya targetnya memang makin membesar tadi kan di 2023 kan tadi penerimaannya sekitar 2021 triliun. Jadi tax rasionya kita bisa lihat gitu ya mulai dari tahun 2020 ya itu 6,68, 2021 kemudian menjadi 9,11, kemudian 10 ya 41%,
di 2022. Nah, di 2023 ini tax ratio-nya kita targetkan hanya 9,61%. Begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian kemampuan kita itu alih-alih mengalokasikan untuk yang tadi kesehatan, kemudian tadi pendidikan, begitu ya. Tapi malah justru akhirnya banyak dialokasikan membayar bunga, gitu ya. Ini yang terjadi ya. Dan sekarang sisa 2 bulan ini ya, ini fakta terbaru per November kemarin, November, Desember ini digenjot terus, gitu ya. Jadi targetnya kan tadi 1.800 ya tahun ini ya, yang sudah masuk itu 1.500. Jadi sekarang digenjot agar bisa sampai 1.800, berarti kurang lebih hampir 300 triliun lagi, begitu ya kira-kira. Nah, poin ketiga selain tax ratio itu adalah harusnya debt to service ratio tadi itu, DSR tadi itu, beban daripada terkait dengan hutang tadi itu ya, itu dipakai untuk mengukur ya seberapa besar beban hutang suatu negara. DSR yang semakin besar mengindikasikan risiko yang semakin meningkat ya, lantaran hutang meningkat saat penerimaan dari ekspor menurun. Belum lagi tadi pemasukan dari perpajakan yang terus turun tadi itu. Jadi makanya kalau kita perbandingan tadi misalnya tadi untuk 2020 APBN itu merekam bagaimana bunga hutang itu menjadi beban dalam belanja. Itu tahun 2020 saja bebannya ya, belanjanya terkait dengan bunga itu nominal tertinggi 156. Tadi saya sudah katakan 100 tahun 2023 juga makin meningkat lebih dari 300, mengalahkan belanja sosial, bansos misalnya. Bansos itu berarti untuk seluruh rakyat Indonesia kan yang memiliki kriteria untuk menerima hanya 99 waktu itu, ini 157. Begitu ya, untuk modal 37, barang 99, pegawai 114, subsidi 70 ya. Jadi artinya apa? Artinya itu beban APBN itu terus membengkak, begitu, berdarah-darah kalau kata orang di situ ya. Nah, kita lihat secara lebih makro tadi itu berbagai kesenjangan yang kemudian terjadi ya. 50,3% harta kekayaan di Indonesia hanya dikuasai 1% misalnya, kemudian 74% tanah itu kemudian dikuasainya 0,2% penduduknya, 70-80% sumber daya alam itu dikuasai asing. Rakyat Indonesia bagaimana? Hanya jadi buruh di negeri sendiri. Ya, kesenjangan antara yang kaya dengan miskin, Indonesia nomor 4 setelah Rusia, India, dan Thailand. Itu di dalam negeri ya, updatingnya 1% orang yang terkaya itu menguasai 49% kekayaan nasional. Begitu ya. Ini fakta. Nah, kalau dalam sistem Islam tidak mendasarkan kepada pendapatan negara dari pajak. Pajak hanya boleh dipungut dalam kondisi tertentu, yaitu kosongnya Baitul Mal. Sifatnya tidak kontinu dia, khusus warga muslim yang kaya, yang mampu maksudnya, bukan atas warga non-muslim. Jadi orang non-muslim enak itu sebenarnya, gitu ya. Nah, sumber utamanya pendapatan dari negara di dalam pandangan Islam atau khilafah itu kepemilikan umum. Nah, ini salah satunya kepemilikan umum itu adalah tambang. Ya, ada hutan, air, dan seterusnya. Kepemilikan negara antara lain ada FAI, ada kharaj, ada ghanimah, usyur, jizyah, harta, zakat mal. Nanti sudah beberapa kali kita singgung. Nah, contoh saja ironis ini, tapi contohnya ironis. Nilai tambang batu bara per tahun 2022 ya sudah kita sampaikan. Cadangan kita itu 26 miliar ton. Cadangannya ya yang ada di situ. Pada waktu tahun 2022 ya itu produksi batu bara kita itu mencapai rekor 687 juta ton produksinya. Ya, berarti ini besar sekali ya yang ada di situ. Tetapi itu hanya dikuasai oleh ya segelintir ya, ada sekitar eh, sekitar 7 ya yang swasta yang kemudian menguasai tadi itu, gitu ya. Meskipun ada swasta juga yang ini plat merah begitu, kira-kira ini detailnya ya yang ada di sini ya. Kemudian pada saat itu harganya itu 150, tapi terus kemudian naik ya pada tahun 2022 itu. Nah, ini kita lihatkan tadi izin daripada tadi berbagai pertambangan, ada batu bara tadi, ada kemudian kehutanan, kemudian ada sawit, begitu ya, yang begitu luar biasa ini. Nah, ini data-data ini saya ingin tunjukkan aja untuk mengingatkan ulang, begitu ya. Nah, harga pas tahun 2020 itu sampai menembus angka 414 ya US dollar per ton, begitu ya. Kemudian turun di 370, begitu ya. Nah, kemudian kita
apa namanya lihat di sini bagaimana kemudian banyak yang importir dari Indonesia, ada Cina, ada Jepang, Vietnam, Bangladesh, India, Malaysia, Taiwan, Filipina, Korea Selatan, ya Thailand bahkan ini. Nah ini yang saya inginkan, berapa potensi pendapatan negara dari batu bara aja per tahun 2022 kalau ini dikelola serius, kita dapat hitung-hitungan ini 687 juta ton kali 350, ini sudah dikurangi biaya produksinya sekitar 50 ribu, maaf 50 US dollar per ton, itu kali 15.000 kurs ya pada saat itu. Ya, hasilnya berapa? 3.711 triliun. Ini baru dari satu batu bara saja, tambang. Begitu ya. Sementara tadi APBN kita berapa? 3.000 kan? Ini 3.700. Ini baru dari tambang. Jadi bukan dari pajak gitu ya. Gitu. Karena dalam pandangan Islam dengan ini saja sudah cukup sebenarnya. Kalau kita bisa kelola dengan sungguh-sungguh. Nah, jumlah fantasi ini ironisnya ya itu tidak masuk kas negara tadi karena apa? Karena sebagian besar itu kemudian akhirnya diserahkan pada swasta. Makanya kemudian pengusaha tambang ini si Lo Tuk Wong itu sempat kemudian di 2023 sebelum ini itu menjadi orang terkaya nomor satu, mengalahkan duo ya Hartono ya yang kemudian sempat turun gitu ya karena selama ini yang menguasai apa namanya peringkat 1 2 ini dua bersaudara ini ya Hartono yang kita tahu ada Hartono ada kemudian ini apa Budi Hartono dan ada Robert Hartono dan ada Michael Hartono ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian batu bara ini bisa sampai luar biasa. Tapi ternyata hanya terakumulasi segelintir orang. Ya. Kemudian yang kelima apa? Ya klaim ya gagalnya kemudian proyek lumbung pangan ya food estate. Ya kita bisa lihat di sini begitu ya bagaimana kemudian klaim yang terkait dengan food estate itu ya dari apa namanya PDIP gitu ya yang ya diduga kemudian sebenarnya mereka juga terkait begitu tapi di akhir-akhir malah justru melakukan kritik gitu ya. Apa sih proyek food estate kita ikatkan kembali begitu ya proyek yang dirancang untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona ya di bawah kementerian ya Menteri Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pertahanan ya Syahrul Yassin itu sekarang sudah jadi tersangka gitu ya untuk ya kasus yang terkait dengan ini yang lain tentu saja ya yang ada di situ menganggarkan kurang lebih 235,46 miliar begitu ya untuk food estate ini. Di mana lokasinya? Ya ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, ya sejak 2020 tadi itu sampai 2024 gitu ya. Ada juga daerah-daerah lain, Wonosobo, Temanggung, Bantul, Garut, ya dan Gresik. Apa saja yang dikembangkan? Ya mulai dari makanan pokok, padi, jagung, juga beberapa komoditas cabai, ya bawang putih, bawang merah, ya kentang, gitu ya, dan yang lainnya sejumlah ini. Tapi kemudian tadi ya disebut gagal tadi itu, tapi dibantah ya oleh pemerintah begitu ya aman kok di Sumatera lancar. Muldoko mengatakan gitu ya perlu waktu aja gitu kan kira-kira. Ujungnya tadi presiden membela ya karena salah satu yang bertanggung jawab tadi adalah menterinya gitu ya yang diserai tadi food estate tadi itu yang sekarang jadi capres begitu ya. Jadi kita bisa lihat kondisi food security kita itu sebenarnya sangat-sangat apa namanya mengkhawatirkan karena per 2022 menurut Global Hunger Index itu Indonesia peringkat 77 dari 121 negara. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat apa yang disebut dengan keamanan pangan tadi itu ternyata kita masih jauh. Begitu ya di Indonesia kita itu kalau dari sini poinnya itu ada nomor 4 ya setelah Singapura, Malaysia, Vietnam itu baru Indonesia. Begitu ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian Jawa itu masih menjadi provinsi yang menjadi pusat daripada padi gitu ya. Makanya tadi kan ada food estate tadi itu gitu ya. Tapi jangan lupa ini ya most food must be imported ya. Ada beberapa makanan yang menjadi apa namanya prioritas ya dari tadi yang harus diimpor. Ada beras, ada gula pasir, jagung, daging ayam, cabai, kedelai, minyak goreng, bawang merah, bawang putih gitu ya, telur ayam, daging sapi, ikan. Coba bayangkan, apa ini kemudian tidak ada sesuatu yang kemudian terjadi secara lebih makro. Itu sementara lahan pertanian itu makin ke sini ke 2010 sampai 2009 itu turun terus.
gitu. Luasnya itu semakin ini, dan produksinya juga semakin turun. Ini kita bisa lihat di sini begitu ya. Ya, ini juga beberapa data yang menunjukkan produksi padi terbesar itu tetap di ini Jawa Timur, ya, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, ini yang ada di sini. Baru di luar Jawa ini ada Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, baru Banten, kembali lagi ke Jawa, Aceh, dan NTT. Ya, tapi pada sisi yang lain, lahan kritis itu di Jawa Timur mencapai 311.000 lebih ya hektar, lahan kritis di Jawa Tengah 250.000 hektar, ya di Jawa Barat lahan kritisnya 907.000 hektar. Akhirnya kemudian terjadi unproductive land tadi. Jadi tanah-tanah itu malah justru tidak produktif dan itu makin meningkat. Begitu. Sementara dari sejak dulu itu ya dulu sudah dikatakan proyek lahan gambut 1 hektar gagal gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Nah, food state ini juga sama tadi, perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektar sawah tidak kunjung panen ya di Kalimantan Tengah. Ya, ironinya justru di Papua warganya kelaparan. 8 kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Coba kita bayangkan itu. Ya, nah, yang keenam, ini korupsi makin menjadi-jadi. Terakhir kita udah tahu ketua KPK udah kita bahas ya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo tadi yang terkait dengan food state ya food estate tadi itu. Nah, ini lobby-lobbynya ternyata terwakili dari gambar ini. Begitu ya. Kita bisa melihat ternyata duluan yang jadi tersangka ini si Syahrul dulu mentannya dulu Menteri Pertanian. Baru setelah itu Firly. Ini baru kasus pertama ketua KPK menjadi tersangka begitu ya di seluruh dunia ini gitu ya. Indonesia luar biasa ya untuk kasus ini. Ya, kemudian menterinya tadi pertanian, kemudian menteri yang lain ya ex Menkom Info ya terkait kasus BTS itu sudah kita bahas juga. Kemudian dari BPK-nya dari Ahsanul Kossasi itu juga kemudian kena juga. Yang jagoan ini di sini ini ya ini yang tidak terkalahkan ya Harun Masiku ini orang paling sakti di Indonesia begitu ya yang sampai sekarang ini meminjam istilah KSAD dulu itu tidak diketahui Kang Aye, di mana kemudian titik koordinatnya gitu kan apakah masih di Jakarta atau sudah ada di IKN yang baru atau di mana gitu ya dulu juga sama Menteri Sosial sebelumnya juga kemudian tadi korupsi juga nah itu dari sisi ekonomi ya ini panjang lebar maksudnya untuk mengingatkan kembali gitu ya di akhir tahun sosial budaya kita ingatkan kembali satu kasus miris ya marah hamil ya di luar nikah ya mulai kasus waktu itu muncul dari kasus Ponorogo ya di Jawa Timur ya waktu itu beritanya sangat heboh begitu kira-kira dan kita bisa melihat gitu ya mayoritas minta karena nikah dini itu karena hamil ya tentu artinya apa zina di situ itu ya, kita lihat ya banyak kemudian minta dispensasi nikah ya maksudnya usianya itu sebenarnya belum belum memadai untuk menikah menurut undang-undang tapi minta dispensasi ya jumlahnya luar biasa di situ ya ini data-datanya kita ingatkan kembali agar kita tidak mudah lupa gitu ya tentang masalah ini makanya kita harus ulang-ulang ini ya contoh ya dispensasi nikah di Jawa Timur kita mulai dari Jawa Timur dulu Jawa lagi 17.585 kasus gitu ya Gubernur Khofifah mengajak berdasarkan perempuan gitu ya di Jawa Timur ya kemudian tadi Jawa Timur kan termasuk di dalamnya tentu Ponorogo tadi itu. Nah kita lihat datanya. Nah ini secara umum tadi melonjak ya. Kalau kita lihat di 2019 itu 23.000 kasus ini secara nasional itu naik menjadi 34.000. Coba bayangkan ini per 2020 hanya 1 tahun saja ini naiknya coba kita perhatikan nih hampir 10.000 ya 10.000 kasus ya yang ada di situ 25% anak menikah dini ini nanti ada detailnya yang ada di situ. Nah, dengan berbagai varian tadi alasannya tadi. Tapi intinya adalah perkawinan anak di Indonesia mengkhawatirkan tadi itu karena dari perzinahan tadi itu. Ya, jadi 11%-nya remaja perempuan di dunia itu hamil di luar nikah. Ini 11% di dunia. Begitu ya. Nah, angka kehamilannya remaja Indonesia mencapai 46 dari 100 dari 1000 gitu ya. Jadi kalau 48 dari 1000 di sini gitu ya 58% bahkan remaja yang hamil memilih aborsi daripada melanjutkan kehamilan tadi itu. Nah di Jogja 468
2 orang hamil di luar nikah selama pandemi itu 2020 ya mulainya kurang lebih pada saat itu gitu ya. Ini di Madiun tadi salah satu kabupaten di Jawa Timur begitu ya. Kemudian juga di Malang ini kasus-kasusnya. Nah, nanti kita lihat ini Ponorogo 191 tadi makanya ratusan jumlahnya. Kalau kita total semuanya ini kita bisa lihat angkanya tadi yang disebut gubernur tadi itu. Ya, kemudian di Semarang, Jawa Tengah itu juga sama melonjak hamil di luar nikah tadi itu di Jogja ya tadi berarti Jawa Tengah kemudian kita geser Jogja 556 ajukan dispensasi tadi itu hamil di luar nikah. Di Jawa Barat geser ke sini lagi 8.607 anak di Jawa Barat ajukan dispensasi nikah ya per tahun 2022 ya. Nah, itu nanti resikonya yang kehamilan-kehamilan seperti ini itu tadi jadi naik ya berisiko untuk meningkatkan stunting. Stunting itu kalau dalam bahasa yang sederhana itu kurang gizi gitu. Jadi yang kemudian yang kedua secara ini kasus sosial tadi yang kedua adalah provokasi rencana kedatangan tim usia 20 ya Zionis Yahudi pada saat itu. Ini yang sempat heboh walaupun kemudian alhamdulillah tidak jadi hadir gitu kan. Ya, ini backupnya walaupun waktu itu dari ketum PSSI, Menko Polhukam begitu ya. Ini kemudian terjadi. Ya, akhirnya sudah diingatkan pada saat itu mulai dari MUI, dari juga beberapa pihak begitu ya. Akhirnya tidak jadi. Kemudian yang ketiga masih ingat kasus Rungkat ya ambiarnya patung Soekarno gitu ya di Bandung. Ini harus kita ungkapkan lagi gitu ya. Kita belum tahu nih update-nya sampai hari ini itu konon sudah tinggal dikirim begitu ya. Tapi nggak tahu nih kirimnya kapan ya yang ada di situ. Biayanya 14,6 14,5 miliar. Ya, patungnya itu setinggi 22,3 meter. Belum selesai itu di Gor Saparua, area Gor Saparua di Kota Bandung. Ya, itu kemudian ada di Bandung Barat itu ada rencana pembangunan kota mandiri, ada juga fakta patungnya nanti. Nah, ini kalau tadi patungnya Soekarno berdiri, ini duduk saja setinggi hampir 100 meter ya yang ada di situ. Ya, kemudian yang keempat konser Coldplay. Ya, kita tahu dari berbagai penolakan pada saat itu tetap akhirnya ya dengan backup ya daripada para pejabat akhirnya masih bisa dilakukan gitu ya. Walaupun ada beberapa pembatasan tadi itu gitu ya. Di beberapa ini ya, tapi yang kita soroti orang-orang seperti ini gitu ya, anggota DPR ini Ahmad Sahroni yang jelas-jelas mengatakan urusan nyanyi kok bawa-bawa akhlak dan moral segala. Ini kan tipikalnya kan sekuler banget gitu ya. Jadi ngapain bawa-bawa agama gitu kan kira-kira gitu. Ya, ini kita bisa lihat ya bahkan Menteri Pariwisata waktu itu mengatakan sehari itu kurang gitu ya. Sehari aja kurang itu karena di Singapura sekian hari begitu ya. Akhirnya ya backup lagi ya, dari Menko Polhukam kita siapkan aparat, nggak usah takut ya. Walaupun tadi undang yang usia 20 yang Israel gagal gitu ya. Ini berhasil begitu ya. Nah, ini beberapa bagian yang mulai heboh dari tiketnya. Nah, apakah intinya bukan di situ, tapi Coldplay tidak mendukung LGBT, faktanya kita bisa lihat mulai dari si Chris-nya sendiri yang kebingungan dengan seksualitasnya awalnya, ya kemudian dari segala macam pernak-pernik panggungnya, ini kita bisa lihat bagaimana kemudian ini, ya ini kemudian yang keempat ini dari semuanya ini fakta-fakta bahwa dia memang bagian dari itu gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat lagunya saja, tetapi juga kemudian tapi apa yang kemudian dia bawa tadi. Nah, belum selesai masalah itu heboh LGBT di OSKM ITB. Kita udah pernah bahas itu begitu ya terkait dengan adanya kolom non biner gitu ya, laki perempuan. Ini tidak laki-laki tidak perempuan. Gitu ya. Itu heboh gitu kan yang terkait dengan orasi pelangi ya pada saat itu gitu ya. Kemudian ada tadi ada sampai sini dan ini bukan kasus baru di Makassar ya sebelumnya di Unhas itu ada ketika semacam ospeknya juga sama kamu laki-laki atau perempuan sih gitu ya disebutnya saya bukan laki-laki juga bukan perempuan gitu ya intinya dia sebenarnya gay gitu ya. ITB juga membantah pada saat itu ya tapi ternyata kemudian belakangan ITB kaji ulang kontrak dengan pihak ketiga siapa pihak ketiganya yang terkait dengan itu nah ini itu grup perusahaan asal Prancis yang bergerak di sektor barang konsumsi tadi itu terkait dengan kecantikan, perawatan diri dan seterusnya. Di L'Oreal Group ya yang ada di sini yang ya dia jelas-jelas mendukung ya terkait dengan LGBT ya. Ada yang mengatakan ITB kesusupan akidah
LGBT ini mungkin menjadi sentilan ya. Nah, yang terakhir yang ketiga itu keagamaan ya. Yang dua itu ya menolak khilafah, yang mendukung piagam PBB. Ini yang terjadi. Ini kan jadi aneh begitu ya, orang Islam menolak ajaran Islam terkait dengan khilafah tapi mendukung PBB. PBB-nya diam pun pada waktu kasus ini ya pembantaian atau genosida Palestina ya tetap aja kemudian didukung begitu ya. Nah, padahal sebenarnya apa yang mereka katakan itu sebenarnya di balik rekomendasi ini itu pertama ada pengakuan bahwa khilafah itu memang bukan sesuatu yang baru, apalagi dianggap tidak ada di kitab-kitab fikih. Jadi mengakui bahwa khilafah itu bukan sesuatu yang baru kok, ada di banyak kitab fikih. Yang kedua adalah bahwa pengakuan khilafah itu bukan ormas tertentu, bukan milik ormas tertentu, melainkan pendapat para ulama gitu ya. Apa yang kita jumpai dari kitab-kitab ulama, khilafah itu kewajiban paling penting, khilafah itu metode dalam menegakkan hudud atau hukum-hukum Allah, khilafah itu syiar paling agung, dan khilafah itu adalah mahkota kewajiban, tajul furud. Gitu. Jadi mereka tidak bisa bantah, cuman pokoknya tidak gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang menarik pengakuannya itu bahwa khilafah itu memang level kepemimpinan yang sifatnya dunia. Nah, dihadapkannya dengan PBB kan, PBB kan levelnya dunia. Nah, yang kedua itu kasus penyimpangan Az-Zaitun ya dan NII KW 9. Ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Sejauh ini dia sudah ditahan ya Panji Gumilangnya ini, tapi kita belum tahu nih prosesnya seperti apa sekarang begitu. Nah, ini jadi terkait dengan Az-Zaitunnya sejarah singkatnya ini tahun 1996 ya, kemudian banyak kontroversi gitu ya. Mulai dari tadi pemilih di sana itu anggota dari apa namanya yang disebut NII KW 9 gitu ya, kemudian hasil pemilu pada waktu tahun 2000 apa namanya 4 ya pada saat itu kemudian mengalami apa namanya berbagai masalah begitu ya. Nah, ini sosok profilnya ya. Nah, kemudian ada satu berita Asia itu dibentuk ya dari NII KW 9 dengan modal 800 miliar. Ya, menurut Al-Haidar, NII KW 9 itu bukan NII yang pernah dipimpin oleh Imam Kartosuwiryo, tapi sejatinya tujuannya sudah beda, sebatas meraup dana masyarakat untuk kepentingan elit dari NII KW 9 dan sejumlah jenderal dan pejabat. Jadi pesantrennya itu hanya sebagai cover saja. Begitu ya, yang ada di sini. Berbagai penyimpangannya, salam Yahudi dan membela Israel. Ini sudah dikritik. Sholat soft bercampur, pria wanita dan orang kafir pun ikut sholat. Ini contoh faktanya. Gitu. Khotib Jumat perempuan. Ya, kemudian mengaku komunis dan bermadhab Soekarno. Pada madhab itu udah jelas ya, yang ada di sini. Gitu ya. MUI sebenarnya sudah punya temuan 21 tahun yang lalu, coba bayangkan 21 tahun, tapi tidak pernah direken, tidak pernah dianggap ya yang ada di situ. Ya, ini tahun 2002 gitu ya, berarti 21 tahun tadi sudah ada tadi indikasi afiliasinya tadi itu penyimpangannya, ya, kemudian juga terkait dengan penyimpangan paham keagamaan gitu ya. Tetapi lagi-lagi dan lagi-lagi tidak ada tindakan yang tegas ya tentang masalah itu. Gitu ya. Ini ada 10 indikator ya tentang fatwa sesat, itu juga sudah diteliti dan tadi hasil penelitian itu tinggal ditindaklanjuti saja. Ya tidak lagi bertele-tele begitu ya. Nah, analisis mikronya apa? Makin buruk tata kelola ekonomi, sosial budaya dan keagamaan. Makin beratnya tantangan dakwah dalam menghadapi keburukan-keburukan itu. Makronya kita sudah ingatkan kembali, akar masalahnya adalah dominasi sistem sekuler kapitalistik demokrasi, dan yang kedua masih belum bersatunya umat dalam kepemimpinan global umat ini. Ya, kita tahu dari sinilah kita menjadi paham gitu ya bahwa Islam itu punya visi politik gitu ya. Ya, ini secara keseluruhan gitu ya, bahwa Islam itu mengatur semua aspek gitu ya, baik secara spiritual, secara rasional, dan secara politik ya. Politik itu adalah pengaturan urusan di dalam dan di luar negeri dengan hukum tertentu. Jadi dalam konteks ini kita ingatkan kembali bahwa umat Islam ini mesti kembali pada Islam. Yang kedua, kebatilan demokrasi kita sudah ungkapkan berkali-kali ya, mulai dari konsepnya gitu ya, berbagai fakta tentang oligarkinya begitu ya di manapun termasuk di Indonesia begitu ya, fakta-fakta ini begitu ya, bahwa dari yang dikatakan sistem demokrasi itu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, faktanya berdaulat adalah yang berkuasa itu kapitalis oligark, ya cukong, bergerak ke oligarki atau korporatokrasi. Ini lingkaran setannya tadi itu, ya dari korupsi kebijakan, mendapatkan keuntungan, diinvestasikan lagi pembiayaan, balik lagi korupsi. Ya, makanya pengusaha dan penguasa itu bersatu, penguasa
Itu kalau hanya banyak pengusahanya berarti hahaha. Itu ada yang menyebutnya peng-peng, penguasa dan pengusaha gitu ya yang ada di situ. Dan jelas Fatwa MUI 2005 sudah mendeklar tentang haramnya sekulerisme sebagai asas daripada demokrasi kapitalisme tadi itu ya, pluralisme dan juga liberalisme. Maka sistem demokrasi itu sistem yang kufur, haram untuk mengambil, menerapkan dan menyebarluaskan. Banyak sekali kajian tentang masalah ini. Ada demokrasi yang kufur, ada ilusi negara demokrasi. Bahkan yang dari Amerika sendiri, ya ekspor Amerika paling mematikan itu apa? Demokrasi. America's Dead-Lies Export itu demokrasi. Dari William Blum, kemudian ada How Democracies Die, bagaimana demokrasi itu mati. Ya, yang ada di sini. Yang kita bisa lihat di sini. Ini ada oligark, ini ada kemudian pemerintah, ini ada rakyat. Anda bisa lihat di sini bagaimana kemudian konstelasinya. Kalau kita detailkan sistem oligarki itu di politik membentuk demokrasi, ekonomi kapitalis. Di sini kemudian kita bisa lihat demokrasi itu menghasilkan atau melalui pemilu tadi wakil rakyat maupun penguasa. Ini up to date dengan keadaan sekarang, melahirkan undang-undang dan kebijakan ya, mulai dari kepentingan penyandang dana, iklan, baliho dan macam-macam. Di sisi yang lain kapitalis tadi itu dengan pemilik modal ya dan pihak asing tadi itu mendanai ini semua. Nah, maka kemudian pasti undang-undangnya itu adalah mengabdi pada kepentingan asing atau para pemilik modal tadi itu. Contohnya Undang-Undang Ciptaker yang sudah kita bahas, yang ada. Ya, maka akar masalah dari ini semua, baik pada sesi 1 kemarin maupun sesi 2 itu, ya ketika problematika tadi mulai dari pemerintahan, hukum, ya ekonomi, sosial, budaya, ya termasuk keagamaan itu karena tadi penerapan sistem ekonomi, penerapan sistem kehidupan sekuleristik, kapitalistik, ya demokrasi tadi. Maka akar masalah ini harus diselesaikan secara fundamental dengan kondisi yang ideal apa tegaknya sistem kehidupan Islam dalam tatanan yang berdasarkan syariat. Jadi saya kira poinnya di situ, Kang Ayi, ini nanti untuk bisa menggambarkan apa yang mesti kemudian kita lakukan ke depan ya sebagai proyeksi kita di tahun 2024 agar kemudian kita semakin bersungguh-sungguh ya untuk tadi kita mungkin ini panjang ya, tapi saya ingin mengatakan panjangnya ini untuk menunjukkan pada kita setahun ini itu banyak sekali peristiwa dan 2024 setahun yang akan datang juga nanti akan banyak peristiwa yang akan terjadi. Apakah kita akan bergerak seperti ini terus ya di semua aspek, ataukah kita ingin membuat sebuah terobosan baru, yaitu adanya apa yang disebut dengan tadi perubahan ya menuju Islam. Saya kira itu Kang Ayi sementara, insya Allah nanti ada bagian-bagian kalau masih ada waktu kita akan detailkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.